Desa itu harapannya tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang waktu itu kembali ke desa, kembali ke rumah masing-masing. Ya ada pendampingan UMKM, tapi itu bekerja sama dengan BUMN. Terus ada kemarin juga ada kegiatan ikut serta dalam proses memberikan buah pikiran ke G20 dan sebagainya loh. Kalau dilihat dari data loh, 83.000 wilayah administrasi kita itu adalah wilayah pedesaan. Kalau persentase mungkin kita bicaranya hampir 70% wilayah kita itu wilayah pedesaan. Terkadang di desa-desa itu masih banyak penyelewengan penggunaan dana desa. Harapannya gini loh. Jadi dana desa datang itu 1M per tahun, itu harapannya bisa untuk mengcover seluruh potensi. Dan ada proses perencanaan penggunaan dana desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrebangdes. Kalau bicara itu kan kemarin COVID juga kita tahu lah, bansos itu kan dikorupsi gitu loh. Nah, menariknya di tahun 2025 besok itu kita akan melakukan proses kembali untuk mengesahkan RPJPN yang baru, divestasi saham di sektor migas. Jadi pengembalian saham yang sudah dikelola oleh perusahaan asing kepada negara. Yang kedua sih ada proses pembahasan untuk petroleum fund di migas. Petroleum fund itu Hai guys, balik lagi di Sintesis Channel, tentunya di Kepus Kehidupan Kampus bersama Nona Iloy, dan kali ini kita kedatangan Kak Rifki. Halo. Halo Loy. Tadi perkenalkan dulu Kak. Ya, perkenalkan saya Rifki, asal Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, kebetulan sekarang di sini bareng Sintesis. Thank you Sintesis udah undang. Iya, makasih juga Kak udah menyempatkan waktunya buat datang di podcast kita. Ya. By the way, Kakak lagi sibuk apa Kak? Kalau hari ini sibuk kuliah, organisasi, tentunya belajar sih, Loy. Lebih banyak di situ. Kuliah. Kuliah di mana Kak? Kalau hari ini lanjut studi di UI, di hukum. Ambil S1 UI. S2. Oh, S2. S1-nya di Universitas mana, Kak? S1-nya di Jawa Timur, di Banyuwangi, di Universitas 17 Agustus. Oh, 45 Banyuwangi. Oh, Universitas 17 Agustus di Banyuwangi. Ya, Untak lah. Untak, ya. Disebutnya Untak. S1-nya ngambil fakultas apa, Kak? Kalau S1-nya hukum. Terus S2 sekarang lanjut juga di hukum, tapi ke peminatan sumber daya alam loh. Oh, peminatan di sumber daya? Sumber daya alam. Sumber daya alam hukum. Iya. Tapi kalau untuk sumber daya alam hukum itu bisa dijelasin nggak sih Kak di fokusnya si sumber daya umum ini, sumber daya alam ini gimana sih Kak? Jadi kalau di UI itu kan banyak peminatan ya. Jadi kalau di hukumnya banyak, ada ekonomi, terus bisnis, keuangan, dan salah satunya sumber daya alam. Nah, kenapa ngambil sumber daya alam? Saya melihat ada kesempatan terbuka lebar ke depan itu, karena Indonesia ini kan kalau bicara sumber daya alamnya kan luar biasa loh. Yeah. Jadi kalau kita tarik ke sejarah panjangnya, kenapa negara kita dijajah ini kan dilihatnya surga. Jadi dilihatnya itu punya sumber daya alam yang melimpah, dulu itu rempah-rempah dan sebagainya. Tapi hari ini kita punya sebuah harta karun, ya surganya lah ya, di dunia ini sumber daya alam di sektor pertambangan, migas, pertambangan, dan ke depan di sektor energi baru terbarukan. Nah itu makanya kenapa saya ambil di hukum sumber daya alam, karena perlu untuk mengatur bagaimana regulasi sumber daya alam itu ke depan supaya lebih bisa adil dirasakan oleh masyarakat. Karena di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu menjelaskan
bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya harapannya saya belajar di hukum sumber daya alam ini mampu untuk membuat rekomendasi-rekomendasi regulasi yang berpihak untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Tapi Mimpinya gitu loh ini. insya Allah terjalankan, Amin, terrealisasikan. Tapi kalau boleh tahu Kak, maksudnya kenapa memilih hukum Kak S1-nya? Kalau dulu S1-nya itu sebenarnya dulu kenapa ambil hukum sih agak kurang terencana dengan bagus ya. Dulu pengennya itu malah masuknya ke FISIP, ke sosial politik. Cuma nggak tahu tiba-tiba ambil hukum dan proses kuliahnya enjoy. Dan setelah kuliah terus hingga sekarang penting untuk kita itu paham dengan hukum, terus bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan hingga tahap implementasi dan bisa memberikan dampak atas undang-undang yang dibuat. Kan kalau kita lihat kan di undang-undang dasar kita kan negara kita negara hukum. Artinya semua proses politik, proses kehidupan masyarakat itu diatur di hukum dulu yang mengatur itu. Baru berjalan kebijakan. Selama di hukum mengambil hukum nih Kak, Kakak ikut organisasi juga nggak Kak? Ya kebetulan untuk organisasi lumayan banyak loh. Gitu. Eksternal termasuk ikutan juga? Organisasi intra ikut, organisasi eksternal ikut. Kalau eksternal Kakak ngambil organisasi apa Kak? Kalau eksternal saya kebetulan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia loh, atau yang biasa disebutnya GMNI. Oh GMNI. GMNI. Iya. Yang memang waktu itu saya melihatnya kan GMNI itu kan identik dengan nasionalisme, terus ajaran-ajaran Bung Karno, terus ya Pancasilais lah ya. Itu waktu itu saya tertarik untuk bergabung dan saat ini juga masih aktif di GMNI sebagai pengurus. Oh, sekarang masih menjabat di GMNI? Masih menjabat kebetulan kalau di GMNI itu strukturnya kan ada Dewan Pimpinan Pusat di tingkatan nasional, terus ada Dewan Pimpinan Daerah tingkatan provinsi, DPD. Dewan Pimpinan Cabang di tingkatan kabupaten kota, terus di kampus itu ada DPK, Dewan Pimpinan Komisariat. Nah, itu di kampus-kampus. Kalau Kak Rifki sendiri jabatannya sekarang di Dewan Pimpinan Pusat, di Wakil Bendara Umum. Oh, Wakil Bendara Umum. Di DPD ini DPP. DPP. Oh, kalau Dewan DPP Pimpinan ya? Pusat. Udah megang berapa banyak DPP Kak? Oh, kalau Indonesia. GMNI itu ada sekitar 160 cabang. Kabupaten kota yang terdata ya di kita. Terus kalau nggak salah saya lupa angkanya lebih tepatnya itu ada sekitar 18 provinsi. Itu yang ada di Indonesia untuk GMNI loh. Boleh dikasih tahu nggak gimana caranya Kakak bisa masuk ke DPP GMNI? Survive-nya kan pasti nggak mudah gitu. Boleh diceritain Kakak bisa sejarahnya bisa jadi di DPP? Kalau di DPP sebenarnya sih prosesnya agak unik sih loh. Jadi agak uniknya itu saya itu berorganisasi kalau di kampus itu lebih banyak saya habiskan di organisasi intrakampus. Jadi di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM itu saya mulai dari fakultas, waktu itu BEM Fakultas Hukum di fakultas saya. Terus kebetulan berikutnya saya naik step untuk mencalonkan diri di BEM Universitas. Terus saya menjadi, kalau bahasa sekarang itu presiden mahasiswa di kampus. Terus saya kembangkan untuk beraliansi, berjejaring dengan teman-teman ketua BEM yang lain itu di BEM Nusantara. Terus berikutnya saya aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan kayak Dewan Rejim Mahasiswa Indonesia. Terus kita juga buat organisasi Yayasan Akar Desa Indonesia. Nah, waktu itu kebetulan di Dewan Pimpinan Pusat saya masuknya itu masuk reshuffle. Jadi tidak awal waktu kepengurusan terbentuk, tapi menggantikan kepengurusan yang kosong. Nah, waktu itu saya diminta oleh Ketua Umum maupun Sekjen untuk mengisi di Wakil Bendara Umum atas rekomendasi dari cabang Banyuwangi, cabang saya di Jawa Timur. Gitu. Suka dukanya masuk GMNI di DPP itu gimana tuh Kak? Kalau suka duka ya
masuk di DPP banyak suka dukanya ya, karena kan saya ini dari daerah loh. Jadi dari daerah, dari Banyuwangi, dari Jawa Timur, yang melihat Jakarta ini kan cukup cukup kompleks ya. Bicara soal permasalahan, terus bicara soal dinamika. Karena yang kita ajak interaksi kalau di cabang maupun di provinsi itu kan teman-teman cabang provinsi yang sudah dekat. Nah, tapi kalau di DPP ini kan kita berinteraksi dengan seluruh kader GMNI seluruh Indonesia, pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus provinsi, yang memang notabene terkadang di situ karena kita kan GMNI terbentuk juga karena ada proses-proses politik ya waktu lalu, juga ada irisan-irisan politik gitu. Jadi suka dukanya banyak sih lah, mulai dari bagaimana memanajemen komunikasi dengan cabang-cabang di daerah, terus juga karena fungsionaris saya di Wakil Bendahara Umum mengatur keuangan organisasi supaya stabil, pemasukan, pengeluaran dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Dari semua organisasi eksternal, kenapa Kak Rifki ini memilih GMNI? Kenapa milih GMNI? Karena menurut saya ya pertama nasionalis, artinya tidak terbedakan suku, agama, ras dan sebagainya ya. Kita di GMNI itu tidak mengenal kamu dari agama apa, dari suku apa, tapi kita bisa berkumpul, berserikat, terus berproses, belajar. Itulah saya milih GMNI waktu itu. Dan kebetulan basis di kampus itu kebanyakan GMNI. Walaupun di kampus itu ada organ-organ ekstra yang lain seperti HMI, PMI dan sebagainya. Tadi kan kakak sempat bilang BEM-NUS ya, BEM Nusantara, terus Dewan Energi Mahasiswa GMNI itu terrealisasikan sampai sekarang. Kalau di BEM-NUS dulu waktu tahun 2019 sampai 2021, karena itu kan mengikuti periodisasi masa kepemimpinan menjadi ketua BEM di universitas. Terus kalau Dewan Energi Mahasiswa masih aktif sampai sekarang. Saya menjadi pengurus 2 periode. Sejak 2019 ke 2022, karena 2 tahun. Terus 2022 ke 2024. Ini di tahun terakhir, insya Allah. Di UI ini? Di Dewan Energi Mahasiswa. Oh. Yang Dewan Energi Mahasiswa. Aku kira maksudnya Dewan Energi Mahasiswa ini di UI ini juga ada gitu. Beda, jadi kalau Dewan Energi Mahasiswa ini lebih kepada konsen isu-isu energi loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi kami itu, jadi agak unik sih ya. Saya masuk di Dewan Energi Mahasiswa ini, saya berawalnya ketemu dengan teman-teman aktivis kedaulatan energi yang mereka konsen kepada isu-isu energi, terus bagaimana kebijakan-kebijakan energi. Nah di situ saya berpikirnya energi ini kan teknik banget gitu loh. Artinya biasanya anak-anak teknik, teman-teman teknik yang tergabung membahas soal isu-isu energi karena di situ ada pertambangan, geologi dan sebagainya. Tapi ternyata di sektor energi ini harus ada berbagai lintas disiplin ilmu, termasuk keilmuan saya di sektor hukum. Nah, menurut saya waktu itu ini menjadi peluang dan menjadi kesempatan saya untuk belajar ilmu baru. Bagaimana di DEM ya, Dewan Energi Mahasiswa itu sebagai bentuk pembelajaran mempelajari ilmu-ilmu hukum tapi di sektor energi. Karena biasanya kan kalau hukum itu kan kalau nggak pidana ya perdata gitu. Terus pidana ya urusan HAM, tata negara, terus administrasi negara dan sebagainya lah. Terus kalau perdata ya notaris dan sebagainya. Nah tapi di energi ini kan bicaranya soal pertambangan, terus soal migas, terus soal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah waktu itu DEM itu terbentuk 2019, kongres pertama di Jogja, itu dari berbagai daerah, di Aceh, Riau, Sulawesi Utara, Surabaya, dan sebagainya lah. Terbentuk hingga saat ini masih terus berjalan. Yang harapannya DEM itu hadir itu untuk memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan baru, knowledge untuk mahasiswa. Isu energi ini nggak hanya untuk teman-teman teknik, tapi dari berbagai lintas disiplin ilmu harus ikut serta membahas soal isu itu. Kira-kira begitu loh. Nah itu ada korelasi dengan kenapa saya ngambil sumber daya alam juga. Hukum sumber daya alam. Yang diambil jalani sekarang. Ya, jalani sekarang gitu.
Setelah aku lihat dari ceritanya kakak nih, beberapa cerita kakak dari semua organisasi kayak BEMNUS, GMNI, terus ada DEM juga, sama tadi Akar Desa Indonesia. Itu kayaknya hal lumrah, hal yang belum pernah aku dengar. Nggak boleh diceritain gak sih biar sintesis juga nih anak-anak mahasiswa tahu nih Akar Desa Indonesia itu apa sih gitu. Oh ya, Akar Desa Indonesia itu sebenarnya agak unik loh. Jadi terbentuknya tuh agak unik ya. Jadi terbentuk di tahun 2020. Di tahun 2020 saat pandemi Covid. Nah, itu kan lo angkatan berapa? Aku gap year 2022 kalau di kampus. Oh, 2022 ya. Nah, 2020 itu kan pembelajaran jarak jauh. Artinya kan semua dipulangkan ya, biasanya kos, terus biasanya di kampus, itu dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, waktu itu saya dengan teman-teman itu berdiskusi lah. Melihat kondisi Covid, pandemi, terus krisis, banyak lapangan pekerjaan yang hilang, dampak-dampaknya banyak lah waktu itu. Terus kita lihat, kan kita kalau di kampus kan biasanya isu-isunya isu-isu nasional lah, isu-isu soal kebijakan dan sebagainya. Kita melihat apa yang kita bisa perbuat dalam kondisi pandemi seperti ini. Waktu itu kan sangat ketat sekali. Artinya kita berkumpul nggak boleh. Ya kan? Social distancing tuh benar-benar ketat banget. Betul, sangat ketat banget. Nah, kita berdiskusi dan kita ingin membuat keterlibatan kita di lingkungan terdekat kita. Nah, rata-rata kan teman-teman dari daerah kan, artinya di desa. Nah, waktu itu kita berpikir bagaimana kita berkontribusi ke desa. Tapi ada problemnya loh. Ada problemnya. Problemnya itu adalah yang biasanya teman-teman itu di kampus, yang ketua BEM, himpunan, yang ikut organisasi lah ya. Di kampus itu kan kalau mengakses jejaring, informasi dan sebagainya itu sangat mudah. Tapi kalau kembali ke desa, ini menjadi gagap kembali teman-teman yang biasanya itu aktif di kampus. Yang pertama, mereka kadang nggak paham siapa kepala desanya, siapa kepala dusun, atau mungkin bagaimana untuk berkontribusi komunikasi kepada desa pun juga. Waktu itu kita ada problem di situ teman-teman. Nah, akhirnya kita coba buat yang namanya organisasi yang fokus untuk ke desa, yang harapannya bisa memberikan solusi dan bisa memberikan dampak lah apapun kegiatannya untuk desa saat pandemi Covid itu. Tapi ada survei-survei ke desa-desa juga nggak sih kan? Kalau survei sih enggak ya. Jadi kami melihatnya waktu itu apapun yang bisa kita perbuat lah di desa. Nah, sehingga waktu itu kita buat organisasi, terus kita coba berembuk. Ini namanya Akar Desa Indonesia aja. Jadi dari akar, dari desa untuk Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, terus kita waktu itu awalnya buat kegiatan yang namanya Rembuk Pemuda Desa loh. Rembuk Pemuda Indonesia. Rembuk Pemuda Desa. Oh, Pemuda Desa. Pemuda Desa. Nah, jadi Rembuk Pemuda Desa itu harapannya tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang waktu itu kembali ke desa, kembali ke rumah masing-masing, itu untuk mengetahui bagaimana tips-tips komunikasi ke desa, apa yang harus dilakukan untuk berkontribusi di desa, terus bagaimana pemetaan potensi yang ada di desa dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Kita laksanakan rembuk itu via online karena kan pandemi, via online, dan alhamdulillah waktu itu lumayan banyak. Kita juga hadirkan beberapa jejaring kayak dari KSP, terus dari berbagai stakeholder ya kan, untuk berbagi ilmu, untuk memberikan diskusi lah di situ. Sehingga waktu itu kita awal kegiatan itu di Rembuk Pemuda Desa itu. Nah, ternyata setelah dari itu kita dapat sedikit masukan bahwasanya potensi desa itu banyak yang belum dikembangkan. Terus juga bagaimana proses pemerintahan desa itu yang perlu untuk terus dievaluasi, diperbarui. Terus keterlibatan anak muda di desa itu yang sedikit dan sebagainya. Karena waktu teman-teman di desa itu, mereka coba masuk untuk berdiskusi dengan masyarakat itu, terkadang dipinggirkan. Mental gitu ya? Iya, karena kamu anak muda tahu apa. Itu masih ada budaya-budaya seperti itu. Gitu. Sempat ada gesekannya juga Sempat ada gesekan dalam proses di lapangan. Kegiatannya si
Akar Indonesia itu apa sih Kak? Maksudnya yang sudah terrealisasikan itu apa aja Kak? Kalau kegiatan sih banyak sih loh. Jadi yang pertama kita buat rembuk pemuda desa. Terus karena emang pandemi Covid 2020 sampai 21 ya, kita buat kegiatan secara online. Itu ada kegiatan apa namanya? Pemuda Desa Bincang Buku. Kita undang teman-teman yang penulis untuk memotivasi bagaimana peningkatan literasi dan mau menulis. Terus ada kegiatan pelatihan jurnalistik, terus juga ada UMKM, tapi itu bekerja sama dengan BUMN. Terus kemarin juga ada kegiatan ikut serta dalam proses memberikan buah pikiran ke G20 dan sebagainya lah. Itu melalui via online semua ya Kak? Ada yang online, ada yang offline. Kakak pernah offline juga nggak langsung? Kalau offline yang pendampingan di masyarakat itu, kebetulan waktu itu di Madura, kita mendampingan UMKM. Terus pemetaan potensi yang ada di sana. Itu terrealisasikan di tahun 2022-2023, 2 tahun itu. Baru-baru ini berarti? Ya, baru-baru. Oke. Kalau maksudnya ini kan aku juga mahasiswa ya Kak. Ini kan aku baru dengar dari Akar Desa Indonesia. Boleh nggak sih Kak dikasih tipsnya? Jadi mahasiswa-mahasiswi ini tahu nih pengen ikut serta di Akar Desa Indonesia ini. Gitu. Jadi kalau bicara soal desa dan mahasiswa sebenarnya sudah bukan hal yang hal yang baru ya, Loy. Jadi kalau di kampus itu kan ada program KKN yang biasanya itu diterjunkan ke desa untuk membantu masyarakat desa melalui program-program yang digagas di KKN itu. Nah kalau teman-teman ingin bergabung di Akar Desa Indonesia sebenarnya juga nggak ribet ya. Kami kalau secara kegiatan biasanya kami buka secara umum, siapapun boleh ikut dan sesuai dengan kegiatannya. Jadi kalau contoh kemarin kalau G20 kita buat pilar peradaban desa G20. Itu kami proses seleksi, ada mereka mengumpulkan insight, pilar potensi desa dan sebagainya. Terus ada wawancara dan sebagainya. Kalau masuk ke struktural itu nanti sifatnya pengajuan. Jadi kalau kami kebetulan sekarang ada di Aceh. Jadi Akar Desa Indonesia di Aceh itu ada. Itu kami bentuk kemarin di 2023 bulan Agustus. Itu loh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sebenarnya sudah banyak yang mau ingin ngajukan, cuma secara organisasi masih ada tahap-tahap yang harus kita seleksi dan sebagainya. Itu khusus mahasiswa aja Nggak atau harus mahasiswa. terbuka untuk semuanya? Terbuka untuk semuanya. Jadi kami kebetulan di Akar Desa Indonesia tuh loh, banyak lintas profesi dari teman-teman mahasiswa, terus teman-teman pelajar. Terus teman-teman yang aktif di Karang Taruna, terus teman-teman aparatur desa yang masih notabene muda, terus teman-teman jurnalis, ASN dan sebagainya. Jadi kita semua lintas profesi yang harapannya sama-sama untuk membangun desa, kira-kira begitu. Kalau kerjasamanya antara Akar Desa ini sama instansi itu yang sudah terjalin apa aja sih Kak? Kalau kerjasama yang sudah terjalin biasanya sih ini yang sering terjadi ya, yang sering kita lakukan yaitu kerjasama untuk kegiatan bersama. Contoh semisal kayak sosialisasi, terus kegiatan seminar, webinar dan sebagainya. Karena begini loh, bicara soal desa ini hari ini yang menjadi problematika menurut kami di Akar Desa Indonesia itu adalah tingkat kesadaran sumber daya manusia untuk membangun desa. Jadi kan banyak sebenarnya anak-anak muda kita itu yang belajar keluar kota keluar desa ya kan ke kota, contoh ke Jakarta lah ya kan dan sebagainya itu. Terkadang mereka untuk kembali ke desa itu ogah-ogahan. Artinya ada rasa ragu untuk memberikan pengabdiannya ke desa itu yang ya salah satu problematika yang terbesar adalah ya desa belum tentu bisa menjamin apa yang mereka bisa butuhkan. Soal penghasilan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari data loh, 83.000 wilayah administrasi kita itu adalah wilayah pedesaan. Kalau persentase mungkin kita bicaranya hampir 70% wilayah kita itu wilayah pedesaan. Yang harusnya teman-teman yang berasal dari desa, lahir di desa, pernah hidup di desa dan tumbuh kembang di desa harusnya bisa mampu untuk kembali ke desa, membangun desa. Karena wilayah 70% lebih itu kalau desa tidak dibangun dan fokus pada urusan perkantoran, urusan di kota dan sebagainya,
ya ini lama-lama desa nggak ada yang menjaga. Karena semua pindah ke Kota. kota. Padahal semua potensi yang ada di Indonesia, kebutuhan dasar yang ada di Indonesia itu masyarakat itu semua di desa. Ya pertanian, terus perikanan, hingga pada sektor sumber daya alam. Kan nggak mungkin ada pertambangan di tengah kota itu kan. Pertambangan pasti di desa. Terus pertanian rata-rata ya ada di desa. Terus ya ikan-ikan dan sebagainya pasti juga ada di desa. Kira-kira begitu. Tadi ada BUMN ya untuk menjalankan UMKM itu gimana caranya organisasi Akar Desa Indonesia ini bisa di step untuk mengajukan dan terrealisasikan BUMN ini di organisasi kakak itu. Jadi BUMN itu kan lihatnya dari track record ya. Jadi lihatnya itu organisasi ini kompatibel gak sih untuk melaksanakan program yang dari mereka. Itu biasanya disebutnya CSR atau sekarang TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang waktu itu kita dapatkan, kita tuh gak ngajukan sih sebenarnya. Lebih tepatnya kita coba untuk kita berdiskusi aja, ngopi-ngopi. Kita ada ide seperti ini nih, Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak untuk dibantu kami untuk berkegiatan itu. Akhirnya mereka ada di BUMN di daerahnya, waktu itu di daerah Jawa Timur. Nah mereka butuh untuk konsepsi ide itu dan dijalankan. Akhirnya kami bekerja sama waktu itu di tahun 2022-2023. Oke. Kalau tadi kita udah bahas Akar Desa Indonesia, terus kalau di BEM Nusantara ini Kak, ada nggak maksudnya yang sudah terrealisasikan kegiatan-kegiatan yang positifnya? Kalau BEM Nusantara ini kan aliansi loh. Jadi lebih kepada gerakan-gerakan dari BEM-BEM ya. Kalau kegiatannya ya kegiatan politik mahasiswa. Jadi soal mengkritisi kebijakan, terus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Ya waktu itu, waktu zaman saya di BEM Nusantara, waktu koordinator Jawa Timur itu masih hangat isu undang-undang KPK, terus RUU pertanahan dan sebagainya. Waktu itu ramai itu. Jadi itu yang menjadi isu yang kita kawal waktu di BEM Nusantara. Korupsi, kita bahas korupsi nih Kak. Kan banyak praktik korupsi ini yang terjadi di desa. Oh ya. Terus gimana penerapannya agar di desa ini tuh tidak ada korupsi dan sampai hari ini tuh bagaimana? Si Akar Desa Indonesia ini termasuk dalam proses itu juga nggak? Iya ya. Jadi menarik sih bicara soal korupsi ya. Kalau mau ngerokok aja Kak. Oh ya, aman-aman. Jadi menarik kalau bicara soal korupsi di desa ini ya kan. Jadi sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu diharapkan mampu untuk dia berdikari. Artinya dia dikucurkan dana sebesar 1 miliar lebih dan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 Undang-Undang Desa itu ada sampai sekarang itu terus mengalami peningkatan. Tapi ada namanya saya lupa itu pengalihan anggaran untuk COVID itu 2020-2021. Nah, terkadang di desa-desa itu masih banyak penyelewengan penggunaan dana desa. Nah, itu menurut saya sih ada faktor-faktor ya yang menjadi hal itu kenapa terjadi. Yang pertama, ada mentalitas yang harus dibenahi. Jadi yang biasanya itu desa tidak pernah mendapatkan dana 1 miliar per tahun loh ini per tahun. Mereka tiba-tiba mendapatkan. Artinya dana besar, terus pengelolaan, terus pendistribusian dan sebagainya, ini kan perlu beradaptasi. Terus yang kedua, soal kapasitas dari aparatur pemerintah desa. Terus yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat desa. Bicara yang kedua itu yang menarik loh. Jadi kapasitas pendidikan, kapasitas pengelolaan pemerintah desa itu menjadi hal yang harus diperhatikan hari ini. Karena di data KPK itu 2013 sampai 2023 tahun kemarin itu sekitar 668 kasus korupsi yang memang menyeret aparatur desa, kepala desa dalam hal pengelolaan dana desa itu. Lanjut tadi ke koruptor Kak. Ya. Banyak
aparatur desa menyalahgunakan dana, itu penanggulangannya gimana Kak? Ya sebenarnya sih ya 3 tadi ya, lo yang menurut saya itu pertama mentalitas. Jadi mentalitas aparatur desa kita itu yang kaget. Jadi sebelumnya itu sebelum 2014 adanya undang-undang desa itu kan sebelumnya nggak pernah dapat dana gede per tahun 1 miliar lebih sesuai dengan desanya kan. Terus yang kedua soal kapasitas aparatur desa kita yang terkadang ada irisan dengan korelasi tingkat pendidikan, terus experience maupun pengalaman dia mengelola pemerintahan maupun pengelolaan dana desa. Terus yang ketiga itu adalah keterlibatan masyarakat. Jadi yang menarik itu harusnya untuk menanggulangi bagaimana penyelewengan dana desa sesuai dengan aturan itu, ya dibenahi 3 itu tadi. Pertama mentalitasnya harus dibenahi dulu, bahwasanya dana dari APBN turun ke desa ini digunakan untuk pembangunan desa sesuai dengan potensi desa yang masing-masing. Karena kita nggak bisa menyamakan pembangunan sama rata seluruh desa di Indonesia. Tadi juga teman-teman juga sampaikan contoh di desa A, dia di daerah pesisir nih, berarti potensi harus dikembangkan adalah potensi ada di wilayah kelautan pesisir dia, seperti wisata terumbu karang, mungkin kuliner atau sebagainya lah. Terus berikutnya potensi desa B, contoh dia itu di daerah pertanian, artinya dia bisa buat bagaimana pengolahan pertanian itu bisa memberikan nilai tambah dalam pemasukan dana desa. Harapannya gini loh, jadi dana desa datang itu 1M per tahun, itu harapannya bisa untuk mengcover seluruh potensi dan mendapatkan impact ataupun hasil pendapatan asli desa. Terus juga di Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu ada namanya Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang harapannya itu mampu untuk mengakomodir potensi itu. Sehingga ketika nanti rezim berganti, artinya kebijakan dana desa ini dihapuskan, tidak diberikan 1 miliar atau anggaplah dihapuskan, desa itu sudah survive atas potensi itu melalui Badan Usaha Milik Desa itu. Tapi hari ini Badan Usaha Milik Desa itu hadir hanya untuk sebagai penyalur bantuan pangan non tunai atau bansos lah yang kita kenal. Terus berikutnya keterlibatan masyarakat. Nah ini berhubungan dengan proses perencanaan. Jadi kalau dalam organisasi itu kan kita biasanya dalam menjalankan program nih 1 tahun atau 1 periode kepemimpinan itu melalui proses musyawarah perencanaan program kerja. Nah kalau di dalam pemerintahan itu sama sebenarnya. Ada proses perencanaan penggunaan dana desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrebangdes. Yang hari ini dalam proses itu terkadang tidak digunakan secara maksimal. Artinya keterlibatan masyarakatnya mungkin hanya sebatas formalitas. Jadi karena saya pernah ikut dalam proses perencanaan musyawarah pembangunan desa itu di beberapa desa, kita lihat oh ternyata sebatas formalitas. Jadi pemerintah desa itu menyodorkan nanti programnya seperti ini. Ya masyarakat desa iya aja. Padahal kalau kita tahu masyarakat desa itu punya hak di dana itu, bagaimana mengusulkan potensi di desa itu dikelola untuk bisa mendapatkan pendapatan asli desa yang untuk sumbangsi dana desa itu. Kalau menurut Kak Rifki, paling potensial korupsi tertinggi di desa itu tuh di bagian apa Kak? Nah, korupsi tertinggi itu dari data ya yang kita lihat itu biasanya dalam proses penggunaan dana infrastruktur. Jadi mindset pemerintah desa itu rata-rata ini kan anggap 1 miliar nih. Mereka itu hampir mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pavingisasi, jembatan dan sebagainya lah. Tapi mereka lupa untuk bagaimana membangun non fisiknya, yaitu pemberdayaan masyarakat desanya. Yang memang hari ini kita tahu
masih banyak desa yang konsen ke infrastruktur. Ya akhirnya apa? Yang paling mudah ya dikorupsi infrastruktur itu. Nah muncullah makanya praktek-praktek korupsi dan sebagainya. Harusnya sih infrastruktur maupun non infrastruktur, artinya pemberdayaan dan pembangunan fisik itu harus sejajar. Harus balance. Harus balance. Jadi pemberdayaan manusianya ditingkatkan, terus kapasitas manusianya ditingkatkan, infrastrukturnya ada. Jadi nggak ada nantinya harapannya itu masyarakat desa maupun anak muda desa itu yang mencari pekerjaan di luar desa. Karena apa? Peningkatan kapasitasnya ada, terus fasilitasnya ada. Kira-kira begitu. Ya. Gimana menurut kakak nih ya, gimana caranya sama isu import beras di tengah-tengah negeri kita nih ya, negeri Araris, si lumbung padi gitu. Menurut kakak gimana tanggapannya? Ya sebenarnya sangat menampar ya. Artinya sangat menampar itu, kita dulu pernah menjadi negara swasembada beras. Artinya sebagai negara eksportir pangan, jagung dan sebagainya lah, beras itu. Tapi hari ini komoditas itu menjadi barang impor yang dibutuhkan. Artinya itu juga menjadi hal yang harus direfleksikan ya. Kenapa kita impor padahal negara kita dulu jargonnya adalah negara agraris, yang dimana mayoritas kita punya lahan pertanian yang luas, terus petani yang tangguh, menghasilkan beras-beras maupun komoditi pertanian yang luar biasa. Tapi hari ini kita impor, baik itu sisi peternakan, beras dan sebagainya. Nah ini harus menjadi refleksi bersama, apakah lahan kita berkurang atau petani kita ini yang sudah mulai menurun untuk ikut bertani. Makanya pemetaan potensi itu penting dalam proses pembangunan desa. Ya melalui apa? Melalui musyawarah perencanaan itu tadi. Sehingga jelas apa nih desa yang harus dilakukan selama 1 tahun, terus berikutnya dan sebagainya. Saya berharapnya sih begini ya, desa itu punya grand design tersendiri bagaimana dia itu membangun desanya. Contoh kalau dulu Orde Baru itu punya yang namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara. GBHN Garis Besar Haluan Negara. Nah, yang harapannya, yang itu sudah terencana beberapa tahun lah. Atau Repelita waktu itu, rencana pembangunan 5 tahun itu diperbarui terus. Harusnya desa itu punya 15 tahun, 20 tahun. Sehingga siapapun yang menjadi kepala desa itu tidak lepas dari potensi yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Banyak kok sebenarnya desa-desa itu yang sudah punya potensi dan dia bisa manfaatkan. Mulai dari sektor pariwisata, terus sektor pangan, sektor energi, dan lain sebagainya. Gitu. Aku mau out of topic dulu nih Kak. Tanggapan kakak di sumber daya alam kita kan sangat bagus ya Kak, sangat banyak dan bagus menurut saya. Potensinya besar sekali. Ini agak menyinggung sih. Kenapa? Zamannya COVID itu kan kita dapat bantuan sosial. Oke. Dan di situ kita mendapatkan beras dan bahan pokok lainnya. Kenapa? Ketika kita mendapatkan bansos itu berasnya bisa dibilang cukup jelek gitu. Kalau bicara itu kan kemarin COVID juga kita tahu lah, bansos itu kan dikorupsi gitu loh. yang menurut kita itu ya harusnya di tengah-tengah masyarakat yang susah atas pandemi COVID, tapi malah dikorupsi. Iya, lagi-lagi ya saya katakan hari ini kita harus berefleksi ya bagaimana pengolahan tata kelola pangan, sumber daya alam dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari itu semua loh, contoh kasus bansos, terus habis itu yang didapatkan masyarakat itu kualitasnya anggaplah kualitas rendah. Ini kan berarti ada problematika dalam proses produksi hulu pangan kita. Jadi di hulunya itu bagaimana? Berarti petani kita menghasilkan anggap beras yang berkualitas rendah. Ini kan menjadi hal yang kurang bagus sebagai negara agraris. Dan menurut saya ya kita harus segera merefleksikan dan membuat kebijakan yang benar-benar bagus. Gak hanya sektor pangan loh. Jadi kalau contoh tadi yang lo sampaikan di sektor pangan, sektor yang lain pun juga harus benar-benar diperhatikan. Karena desa ini gini loh, 83.000 wilayah kita pedesaan itu, di situ ada sumber pangan, terus sumber energi, sumber apapun lah semuanya di desa. Hari ini tata kelola carut marut.
tata kelolanya hanya terbatas untuk orang-orang ya anggap kita oligarki lah. Terkadang malah harga beras, harga komoditas pangan itu merugikan petani, tidak menguntungkan petani, yang dimana mereka adalah penyangga daripada negara kita. Soal GBHN nih Kak, kembali ke GBHN ini akan dilanjuti lagi Kak? Kalau ide itu sih perlu kita uji lagi ya loh. Kita kan setelah ada GBHN itu kan ganti RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, terus Rencana Pembangunan Panjang Menengah dan sebagainya. Nah, menariknya di tahun 2025 besok itu kita akan melakukan proses kembali untuk mengesahkan RPJPN yang baru. Jadi kan 25 tahun diperbarui lagi nih. Jadi sejak amanat reformasi itu GBHN dihapuskan, diganti RPJPN. RPJD. Ya, jadi proses itulah yang harusnya nanti itu menjadi ruang masuk kita untuk memberikan rekomendasi bagaimana tata kelola negara kita ke depan. Goals apa aja nih Kak yang ingin dicapai di tahun ini untuk internal Akar desa Indonesia ini, sama goalsnya buat desa ini Kak? Kalau goals ya untuk desa kita harus bicara panjang ya loh ya. Karena ini kan bicara soal kehidupan masyarakat. Jadi kami berharapnya sih desa itu mampu muncul, yang pertama dari sisi sumber daya manusianya itu muncul lokal heroes baru di desa. Jadi anak-anak muda yang dia paham bagaimana potensi desa, dia paham mengenai apa yang bisa dia perbuat untuk desa. Contoh terkecil aja, di desa itu kan ada Karang Taruna, terus di desa itu ada organisasi-organisasi kemasyarakatan ya, yang mungkin berbasis agamis, terus berbasis hobi dan sebagainya. Itu harapannya kami dari teman-teman pemuda itu mampu paham bagaimana apa yang bisa dia lakukan untuk desa. Kalau bicara soal goals internal di kami, yang pertama kami melihat hari ini selain tadi yang disampaikan sama Loy mengenai soal korupsi, itu kan ada urusan dengan bagaimana mentalitas, terus kapasitas aparatur desa, terus juga keterlibatan masyarakat. Nah, kami mendorong untuk supaya dalam program kerja kami ini lebih banyak menyentuh anak-anak muda desa baru yang dia mampu untuk memahami apa yang harus dikerjakan di desa. Nah, kami di 2024 ini kami coba untuk meng-create bagaimana mengumpulkan anak-anak muda yang dia itu mampu untuk berkontribusi di desa. Jadi kami ada program yang namanya Sekolah Pemimpin Muda Desa. Jadi kami coba untuk menarik anak-anak muda, ya basis yang paling enak dan punya potensi kan teman-teman mahasiswa. Yang rata-rata mungkin mereka mau untuk kembali ke desa dengan paham apa yang harus dia kerjakan di desa. Karena seperti tadi saya sampaikan loh, teman-teman ini sebenarnya mau ada niatan untuk kembali ke desa, tapi bingung apa yang harus dikerjakan di desa. Nah, harapannya nanti ada salah satu program yang ingin kami bentuk itu kami buat namanya Sekolah Pemimpin Muda Desa. Ya, mereka sebagai manusia atau anak-anak muda yang kita kader bagaimana melihat desa, potensi desa, mengcapture dan sebagainya untuk terlibat dalam pembangunan desa. Terus yang berikutnya yang hari ini kita lihat adalah climate change ya, yang lumayan untuk menjadi isu internasional maupun Indonesia. Kami coba untuk meng-create bagaimana lingkungan ini menjadi program yang bisa kita kerjakan. Nah, nanti tanggal 29 Februari ini kami mau buat kegiatan untuk namanya Warrior Net Zero Emisi. Warrior Net Zero Emisi. Nah, jadi teman-teman kami ajak untuk tanam pohon bersama. Kebetulan nanti pilot project-nya di Jawa Timur di 3 kabupaten. Terus yang berikutnya tentu kami terus melanjutkan program yang Rebuk Pemuda Desa itu yang kami gagas di awal sebagai bentuk partisipasi maupun dialog kepada para tokoh stakeholder dengan teman-teman pemuda desa. Dari sekian banyaknya kegiatan ya Kak, dari Akar Desa Indonesia, GMNI, BEM Nusantara, terus juga Dewan Energi Mahasiswa,
yang berjalan sampai hari ini gimana sih Kak bagi waktunya, dan Kakak kan menjalani S2 juga nih, gimana tuh Kak jalani waktunya? Itu banyak dipertanyakan sih loh sebenarnya ke saya pribadi ya, teman-teman yang dekat maupun yang baru kenal, itu gimana cara bagi waktunya. Ya sebenarnya sih yang terpenting kita punya niat ya, kita punya niat untuk berdampak kepada masyarakat maupun bangun organisasi. Karena saya pernah begini loh, diberikan motivasi lah sama keluarga saya itu, ya selama kamu berorganisasi kamu itu tidak akan pernah mengalami kesulitan lah. Ya karena ya saya rasakan dari organisasi itulah saya bisa sampai ke Jakarta. Ya saya ini kan dari daerah loh, dari ujung timur Pulau Jawa. Ya kalau ke Bali itu kan pasti lewat Banyuwangi, lewat darat kan. Saya dari ujung timur Pulau Jawa ke Jakarta, ya harapannya sih bisa memberikan dampak lebih, dan itu pun dari hasil relasi organisasi. Ya termasuk pun juga saat ini saya S2, terus ya kebetulan dapat beasiswa loh. Itu juga karena relasi organisasi dan sumbangsi saya terhadap membangun organisasi. Itu. Berarti Kakak masuk S2 UI ini karena beasiswa? Bukan, masuk S2 ya karena ingin ke Jakarta, terus lanjut sekolah, terus kebetulan kita coba apply beasiswa, ya alhamdulillah dapat, ya untuk menunjang lah. Beasiswa ini terbuka untuk S1 kah atau cuma S2 kah atau untuk S3? Oh ya, program beasiswa saya itu kan program beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah kebetulan program itu kalau nggak salah untuk masuk S1, S2 dan S3. Nah kebetulan ada slot S2, saya coba masuk, terus ada rangkaian proses seleksi, administrasi, wawancara dan sebagainya. Ya alhamdulillah dapat. Ya itu untuk bantu keringanan lah. Orang tua ya. Buat masuk ke beasiswanya itu gimana tuh Kak caranya? Mungkin kan kayak banyak kita nih mahasiswa dan mahasiswi kan pengen nih masuk, pengen coba beasiswa gitu. Caranya itu gimana tuh Kak? Kalau caranya sih kan banyak tuh. Kalau beasiswa unggulan itu dia itu ada di website beasiswa unggulan Kemendikbud. Website. Terus ada prosesnya, cuma 2 sih tahap prosesnya. Tapi lumayan banyak menggugurkan calon-calon yang mendapatkan ini. Ada seleksi administrasi, terus yang kedua wawancara. Nah wawancara itu biasanya dia ditanyain apa sih yang mau diberikan ketika kamu itu, kira-kira begini, kami memberikan beasiswa kepada Anda, apa yang ingin Anda berikan kepada negara. Nah, sebenarnya ada hubungan dengan korelasi dengan organisasi itu tadi yang sudah saya lalui selama ini, dari akar desa, terus di BEM, terus di Dewan Rejim Mahasiswa. Saya ceritakan bahwasanya saya mengikuti kegiatan ini dan sebagainya itu melalui organisasi akar desa, Dewan Rejim Mahasiswa, GMNI dan sebagainya yang sudah berdampak kepada masyarakat. Nah, mereka itu kan menilai. Nah, akhirnya saya alhamdulillah dapatlah waktu itu. Berarti mengikuti organisasi itu bisa menjadi syarat untuk masuk beasiswa? Betul. Jadi di organisasi itu kan ada program kerja loh, program kerja yang rata-rata itu memang berdampak kepada masyarakat. Nah, tim penguji maupun tim seleksi lah biasanya itu lebih mengedepankan calon penerima beasiswa itu yang mereka sudah berdampak dan yang akan berdampak lebih besar untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Kalau dari beasiswa ini ada nggak sih Kak rewards yang udah dapetin sama pengalaman yang udah didapetin nih selama Kakak menjalankan beasiswa ini, baik material atau mentalnya gitu? Ya kalau reward sih saya alhamdulillah ya, maksudnya keterima di UI terus dapatkan beasiswa itu sebuah reward tersendiri menurut saya. Itu secara material. Ya secara non material ya ada kebanggaan lah karena saya berproses di organisasi, terus membangun organisasi dan sebagainya, dapatlah reward itu. Tapi hari ini itu bukan reward terakhir yang ingin saya capai loh. Harapan saya bisa berdampak lebih dari ilmu yang sudah saya dapatkan, difasilitasi oleh negara, mampu untuk memberikan kontribusi melalui keilmuan saya itu. Ya seperti saya sampaikan di awal, di konsentrasi saya di hukum sumber daya alam, saya berharap
proses tata kelola sumber daya alam kita, semua sektor baik pangan, energi dan sebagainya itu bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Kira-kira begitu loh ya. Di S2 ini udah sampai titik apa Kak? Udah di semester berapa? Masih semester 2 loh ya. Oh masih semester 2. Jadi masih ada 2 semester lagi yang harus ditempuh. Karena emang kan 4 semester ya kalau di S2. Ya lumayan cepat dan lumayan padat juga untuk kuliah dan tugas-tugasnya. Ini kan Kakak ngambil hukum sumber daya alam. Kira-kira untuk di titik tesisnya mau bahas apa sih Kak? Kalau tesis sih karena diawali saya peduli terhadap sumber daya alam ya, terkhususnya di sektor energi. Itu saya coba mungkin nanti ada di 2 tema ya. Ada divestasi saham di sektor migas. Jadi pengembalian saham yang sudah dikelola oleh perusahaan asing kepada negara. Yang kedua sih ada proses pembahasan untuk petroleum fund di migas. Petroleum fund itu dana abadi migas. Jadi kalau kita bicara soal migas itu kan fosil, itu kan tidak bisa diperbarui dan akan terus mengalami penurunan untuk angka produksinya dan sebagainya. Nah, kita harus beralih ke energi baru terbarukan. Energi yang tidak fosil, yang dia akan terus ada. Tapi hari ini di Indonesia, di negara kita masih sangat minim akan proses pengembangan karena tidak ditunjang oleh regulasi maupun kebijakan yang penunjang itu sendiri. Jadi contoh seperti rancangan undang-undang energi baru terbarukan belum ada. Terus juga tata kelolanya masih belum serius gitu. Sehingga petroleum fund atau dana abadi yang coba saya teliti nanti harapannya mampu untuk dialihkan yang masuk kepada penerimaan negara bukan pajak, tapi kepada proses pembangunan energi baru terbarukan. Sehingga proses pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia itu tidak tergantung dengan dana APBN maupun dana asing sebagai investasi untuk pengembangannya. Jadi dari dana hasil laba perusahaan-perusahaan migas BUMN. Kira-kira begitu loh. Menurut Kakak peluang yang Kakak ambil ini sekarang kan hukum sumber daya alam ya? Ya. Peluang kerjanya menurut Kakak untuk tahun ke depan itu sangat berkembang atau ya akan di situ aja karena kan pesaing di sini misal banyak orang yang mengambil manajemen ekonomi pasti kan pesaing kerjanya itu kan pasti otomatis banyak dong karena banyak instansi ini kan juga banyak dari orang dalam ordal terus juga persaingannya semakin ketat SE itu udah pasti banyak dong. Menurut Kakak kalau untuk Kakak fakultas yang Kakak ambil sendiri nih ikuti apa yang menjadi kapasitas kita. Contoh nih kita punya kemampuan apa ya kita dibutuhkan di dunia kerja. Tapi kembali kepada pertanyaan lo yang tadi itu, bagaimana korelasi peminatan yang saya ambil di hukum sumber daya alam dengan pekerjaan di masa depan? Ya tentu ini juga membahas bagaimana potensi sumber daya alam kita loh. Negara ini kan Indonesia ini kan bagaikan secuil surga yang ada di belahan dunia yang punya banyak sekali potensi sumber daya alam. Nah, terkadang itu perlu diatur dengan baik supaya masyarakat kita itu merasakan apa yang kita miliki. Nah, itu perlu untuk diatur dalam regulasi. Nah, harapan saya nanti ke depan itu saya bisa memberikan kontribusi bagaimana proses perumusan tata kelola sumber daya alam yang bagus sesuai dengan regulasi yang ada. Kira-kira begitu. Jadi kalau bicara soal kesempatan kerja dan sebagainya, kembali kepada kapasitas masing-masing, kemampuan masing-masing dan sebagainya. Kalau boleh lihat potensinya itu tadi masih lumayan jarang dan sedikit orang yang konsen hukum sumber daya alam. Sumber daya alam. Iya. Tapi bisa menjadi penunjang jenjang pekerjaan juga dong Kak. Maksudnya menjadi oh iya nih si hukum sumber daya alam ini kan banyak belum yang meriset gitu kan. Pasti kan orang pasti gue coba kali ya. Menurut Kakak sendiri itu menjadi acuan gak sih buat yang untuk melanjuti hukum S2 ini?
Ya peluangnya besar sekali sih loh. Jadi pertama pakar hukum sumber daya alam itu masih sedikit. Rata-rata kalau orang hukum itu kan ya di kenotariatan, terus di pidana, tata negara dan sebagainya. Betul. Nah, di sumber daya alam ini masih sangat sedikit. Sedikitnya apa ya, masih belum banyak yang menggeluti terus konsen ke sana. Karena di UI itu satu-satunya peminatan yang sumber daya alam itu di Indonesia cuma hanya di UI. Nah, jadi peluang kerja lumayan terbuka lebar. Tapi lagi-lagi loh, itu kembali pada kapasitas kita sebagai seorang insan akademik mampu nggak bersaing untuk proses pertarungan di dunia kerja itu. Ngomongin kerja, kalau kakak sekarang kerja di hukum sumber daya alam juga atau cuman sibuk organisasi juga? Kalau hari ini saya fokus untuk belajar dulu lah ya. Artinya masuk ke dunia profesional masih belum sepenuhnya saya berikan. Karena dunia profesional itu kan atau dunia kerja itu kan pasti akan ada pertarungan kualitas. Nah, maka saya ambil untuk mungkin sampai saya selesai S2 ini saya akan konsen untuk proses belajar yang lebih baik. Terus juga peningkatan kapasitas mulai dengan sertifikasi yang mungkin ada dan saya ikutin. Berarti kakak lagi fokus S2 dan maksudnya belum kerja karena fokus S2 ini. Kira-kira begitu. Karena kakak juga yang aku lihat sebelumnya kakak punya audit ya, pernah kerja di audit. Bukan kerja sih, itu sertifikasi loh. Oh, kayak LSP, Lembaga Sistem Profesi, BNSP gitu-gitu ya. Betul. Jadi saya hari ini juga untuk meningkatkan kapasitas, artinya kan seperti yang lo sampaikan, dunia kerja ini kan apa ya, sedikit banyak tantangannya, artinya lapangannya bagaimana dan sebagainya. Saya coba untuk meningkatkan kapasitas dengan sertifikasi itu di legal auditor, karena ke depan itu saya lihat banyak nanti perusahaan-perusahaan di sektor sumber daya alam yang membutuhkan auditor hukum untuk bagaimana melihat sehat gak dari sisi hukum perusahaan ini dan sebagainya. Terus juga saya juga profesinya juga ikuti advokat dan sebagainya, itu juga saya ikutin. Tapi untuk masuk ke dunia profesinya masih belum. Untuk di advokat itu berarti jatuhnya nggak kerja atau nggak? Belum. Jadi masih probation atau gimana? Sudah lulus ujian tapi belum disumpah untuk sebagai advokat. Karena itu tadi saya masih fokus ke kuliah untuk belajar dan sebagainya. Dan nantilah mungkin setelah S2 saya akan fokus ke profesional. Karena masih ada juga tanggungan di organisasi. Terus juga karena kuliah saya dibiayai oleh negara, maka saya harus konsen di dua hal itu. Kira-kira begitu loh. Sebelum kita bahas lebih berat lagi Kak, biar lebih chill kita minum kopi dulu nggak sih? Oh boleh. Jadi di sintesis ini kita selalu ada minuman untuk lebih chill. Tapi kan omongan kita udah berat banget ya, udah bahas masalah organisasi kan, karena banyak banget organisasi yang diikutin juga sama kakak gitu. By the way, mau kakak bisa minum kopi kan ya? Bisa. Aku mau buka pakai sendiri aja ya. Aduh, aku gak bisa nih bukanya. Ya udah aku yang bukain. Boleh. Ini jadi ini ya sponsor ya. Coffee beer. Gak gede kan Kak? Gak apa. Udah aku lap. Oh ini dia kopi ini ya, ada soda gitu. Iya, kopi bir ini nyaman di lambung Kak. Oh ya, siap. Maksudnya bir ini tapi ini halal kok, nggak ada alkoholnya. Iya. Bisa dicek juga nih di kopi bir dulu karena nggak ada bukan kopi bir aja, ada banyak rasanya. Oh iya. Silakan Kak. Oh mantap nih, soda ada birnya kan? Enak ya. Mantap. Jangan lupa beli di kopi bir dulu. Ya, aku mau out of topic dulu Kak. Ini kan dikit lagi, hamin 2 minggu ya. Mendekati pilpres. Wih berat nih. Berat ya. Lumayan berat nih pilpres. Berat. Menurut kakak dari calon paslon pilpres ini yang ditampilkan ke muka publik, apakah ada kekuatan mereka buat ngebangun desa atau idealnya apa yang harus dilakukan dari setiap calon terhadap desa? Kalau dari ketiga capres ini kan semuanya
ingin mendapatkan suara dari masyarakat desa ya. Jadi mereka itu mencoba menawarkan program, ada yang nanti ketika saya jadi dana saya tingkatkan menjadi 5 miliar per tahun. Itu ada. Ada juga langsung ke Palestina. Itu ada. Terus juga ada yang satu desa, satu tenaga kesehatan, satu puskesmas, satu desa, satu apalah dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya begini loh. Desa itu nggak bisa dibuat seperti itu. Menurut saya ya, artinya desa itu jangan selalu dijadikan objek untuk komoditas politik terus. Kan hari ini kita tahu lah, desa itu selalu menjadi tempat untuk canvassing, pemetaan, pemenangan. Tapi tidak untuk canvassing, pemetaan potensi wilayah. Betul. Artinya desa itu hanya dimanfaatkan hari ini sebagai lubung suara saja. Tapi mereka tidak pernah ataupun sedikit sekali ditawarkan bagaimana proses diskusi untuk pemetaan potensi yang ada di desa masing-masing. Contoh nih, saya sebagai seorang calon anggota legislatif, sebagai calon presiden, harusnya datang ke desa itu memetakan potensinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh di desa A punya potensi perikanan, wisata, kuliner, ataupun yang lain, itu harus dipetakan dengan baik. Jadi jangan dipukul rata, satu desa 1 miliar, 5 miliar, terus satu desa satu ini dan sebagainya lah. Nah, itu kan bahasa-bahasa politis yang menurut saya itu adalah angin-angin surga yang diberikan kepada masyarakat desa supaya memilih. Padahal kita tahu kok kemarin debat capres yang keempat, yang terakhir ya, itu kan ada tema desa loh. Iya itu. Tapi sama sekali minim. Ya saya sebutkan minim ya, bukan sama sekali ya. Minim membahas soal permasalahan ataupun solusi yang ada di desa. Jadi ya yang saya tahu jangan desa ini selalu dijadikan objek, tapi jadikanlah desa ini subjek sebagai bentuk untuk membangun bersama bagaimana Indonesia ke depan. Dan direalisasikan. Direalisasikan. Jangan janji manis aja. Karena kalau misalnya contoh dana desa dijanjikan peningkatan, terus diberikan fasilitas apa dan sebagainya, tapi kalau tidak pernah dibangun untuk pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia di desa, ya juga nggak ada yang tinggal di desa loh. Kan juga angka urbanisasi ke kota ini cukup tinggi terus, ya termasuk saya kan. Benar. Maksudnya pilpres menurut saya pilpres tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, pilpres yang sekarang ini cukup sangat lebih emosional dibanding tahun sebelumnya menurut saya. Betul, kalau menurut Kak Rifki sendiri setuju nggak? Sangat emosional. Ya banyak hal lah yang mulai dari berbagai sisi ya. Dari sisi politik, terus sisi strategi, terus sisi komunikasi ke masyarakat, terus sisi kegiatan-kegiatan kampanye dan sebagainya. Menurut saya masih kurang pada rule of the game-nya sih. Mulai dari awal loh, mulai dari awal hingga hari ini juga kami lihat belum ada yang memberikan konsensus kepada masyarakat desa, terkhususnya ya. Itu hal-hal yang positif. Ya sebatas lip service lah, sebatas memberikan janji-janji supaya mereka mendapatkan suara-suara masyarakat desa. Nah, saya berharapnya sih masyarakat desa itu mampu membaca hal-hal semacam itu supaya tidak terus-terusan dibuat sebagai objek komoditas politik oleh orang-orang partai politik. Kira-kira begitu. Nah, ini menurut aku ya narasumber kali ini nih sangat memotivasi kita buat mahasiswa yang baru seperti aku ya. Karena sama-sama belajar apa? Karena aku mahasiswa kelas karyawan yang sangat minim untuk organisasi Kak gitu. Boleh nggak sih Kak bagi kesan dan pesannya dan pandangan Kakak terkait realitas pemuda dan pemudi kita ini, dan idealnya pemuda kan harus berbangsa Indonesia gitu kan ya. Boleh nggak sih Kak dikasih tipsnya buat mahasiswa kayak saya ini ya yang sangat minim organisasi gitu untuk menjadi
pemuda dan pemudi yang lebih baik gitu. Ya kalau tips ya Loy, ini kan terus berorganisasi menurut saya. Karena di organisasi itu ada permasalahan, terus penyelesaian masalah, terus perencanaan, strategi, terus bagaimana dalam tanda kutip dalam proses perencanaan hingga goalsnya itu ada proses transaksi, lobbying dan sebagainya. Nah yang pertama itu saya menyarankan pada teman-teman mahasiswa ya harus berorganisasi, apapun organisasinya. Karena setelah dari organisasi, teman-teman itu harapannya itu adalah mampu untuk menyelesaikan masalahnya diri sendiri. Karena dilatihnya di organisasi itu. Terus yang kedua, sebagai seorang anak muda nih, Loy, yang kebetulan saya ini dari desa, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpi apapun lah. Karena hari ini tanpa kita bermimpi, kita tidak punya goals yang jelas gitu. Kita harus punya goals yang jelas, artinya bermimpi dan sebagainya. Terus yang ketiga, kita harus punya keyakinan bahwasanya untuk Indonesia Emas 2045 kita harus menyiapkan kualitas, jejaring, terus kapasitas hingga kekuatan pemikiran supaya kita bisa mampu menang di Indonesia Emas 2045. Kira-kira 2045. Begitu. Iya. Oh, kenapa 2045 Kak? Ya, di situ kan nanti kan kita mengalami bonus demografi yang dimana jumlah angkatan kerja, terus juga anak muda kita terus menjadi populasi dominan. Disitulah kekuatan kita nanti dan kita sebutnya sebagai Indonesia Emas 2045. Boleh dong Kak minta quotes-nya buat kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi generasi yang lebih baik kan. Karena kan sekarang kan banyak gensi juga yang kuliah gini gitu. Boleh Kak kasih tips dan kesan dan pesan atau quotes dari Kakak sendiri gitu. Kalau quotes-nya sih ya jangan pernah takut bermimpi. Tapi kalau menurut saya jangan pernah takut dengan ataupun takluk dengan keadaan Loy. Karena dunia ini ya terus berjalan, berdinamika sehingga kita harus terus mengejar mimpi kita hingga mimpi itu tercapai. Oke. By the way, thank you banget Kak Thank you banget Loy. Udah kasih inspirasi ke kita, terus juga udah ngeluangin waktunya buat isi podcast di kita gitu. Semoga kita doakan Kak Rifki ini lancar untuk menuju tesisnya. Amin. Semangat dan sukses selalu untuk di organisasi Akar Desa Indonesia ini dan organisasi lainnya. Semangat buat untuk menjalani dan aktivitasnya. Makasih juga sekali lagi makasih juga sama Kak Rifki. Sama-sama, thank you teman-teman Sintesa. Dan teman-teman Sintesis juga boleh cerita atau berbagi ceritanya di komen atau kirim di email kita di sini atau bisa juga DM di Instagram kita di Sintesis Channel. So, thank you so much udah nonton video kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment and see you.